Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran komputer. Yang saat ini kita materinya masuk materi kedua mengenai pengenalan sistem operasi Windows dan program aplikasi pada komputer. Nah, nanti Bapak akan merangkum mengenai pengenalan sistem operasi Windows, kemudian pengenalan beberapa lambang dari program, mengetahui perbedaan dari setiap program, dan mengetahui ciri-ciri filenya, serta nanti terakhir kalian bisa mengerjakan latihan soal pada materi kedua. Oke, Bapak singkat aja langsung. Ya. Nah, ini mengenai sistem operasi Windows dan jenis-jenis programnya. Jadi, sistem operasi Windows adalah sebuah sistem yang diperlukan agar dapat menjalankan semua aplikasi program yang ada dalam komputer. Jadi, ketika kalian menyalakan komputer, ya, tampilan awalnya yaitu tampilan berupa gambar. Nah, itu tampilan awal yang muncul adalah program Windows dulu. Jadi sebelum kalian mulai mengetik, sebelum kalian mulai menggambar atau main internet, ya, main game, itu langkah pertama kali muncul adalah operasi sistem Windows. Jadi Windows itu merupakan induknya, atau mungkin Windows itu program utamanya, ya, dari sebuah komputer. Nah, nanti setelah tampil dari Windows tersebut, kalian bisa lanjut ke program-program selanjutnya seperti program Microsoft Word yang saat ini kalian gunakan untuk mengetik, kemudian program Microsoft Excel membuat tabel, kemudian program untuk menggambar, internet, main game, dan sebagainya, ya. Jadi pertama melalui program Windows terlebih dahulu, ya. Nah, sistem operasi Windows ini pertama kali diciptakan oleh orang kebangsaan Amerika yang bernama Bill Gates, ya. Dia mempunyai perusahaan Microsoft yang sampai saat ini program Microsoft ini masih banyak digunakan oleh seluruh komputer di dunia, ya. Jadi memang program Microsoft ini sangat berguna sekali untuk kita bekerja dalam segala hal, ya, misalkan dalam kerjaan di kantor, di sekolah, atau mungkin di rumah, ya, atau mungkin sekedar mengetik, ya, itu sangat banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi sistem operasi Windows adalah sistem yang pertama kali muncul sebelum kita menggunakan program aplikasi lainnya, ya. Nah, selanjutnya, jadi sistem operasi Windows ini mengalami beberapa kali penyempurnaan, ya, revisi, atau orang bilang update, ya. Jadi mulai dari tahun 2003 misalkan kita mengenal Windows XP yang saat ini di lab komputer kita sekolah kita masih menggunakan XP, dan masih ada sebagian yang kita pergunakan Windows 7. Ada Windows XP, Windows Vista 7, kemudian Windows 8. Lalu muncul lagi Windows yang terbaru yaitu Windows 10, ya. Windows 10 ini Windows yang terbaru saat ini, banyak yang sudah menggunakannya sejak kemunculan tahun 2018. Ini urutan dari beberapa penyempurnaan dari program Windows, dari yang modelnya sederhana sampai modelnya aplikasinya yang mulai rumit atau mulai kompleks, mulai lengkap, ya. Gitu. Jadi mulai penyempurnaan setiap beberapa kali kemunculan dari Windows tersebut. Selanjutnya, ya. Nah, sekarang apa kegunaan dari manfaat penggunaan sistem operasi Windows? Jadi pertama tuh operasi Windows itu lebih mudah digunakan karena kita sering menggunakan komputer, ya, sering menggunakan beberapa aplikasi. Jadi Windows yang pertama kali muncul kita sering menggunakan dan kita lebih mengenal, ya, cara pengoperasiannya. Kemudian beberapa program komputer dapat digunakan dalam sistem operasi Windows. Nah, ini. Jadi di dalam operasi Windows ini kita bisa menggunakan beberapa program seperti program Microsoft Word untuk mengetik, program menggambar, ya, kemarin kita Paintbrush, program internet mungkin menggunakan Google Chrome, atau program bermain game, mendengarkan musik, dan sebagainya, ya. Jadi ini program-program ini ada di dalam satu sistem operasi Windows. Nah, yang ketiga manfaatnya lagi, sistem operasi Windows memiliki banyak aplikasi program yang lengkap dan dibutuhkan oleh setiap orang.
ya. Jadi memang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa operasi Windows ini sebagai induknya, ya, sebagai induknya yang pertama kali, kemudian bercabang, dia melengkapi beberapa program aplikasi di dalamnya, ya, seperti itu. Dan itu juga operasi Windows sudah banyak dikenal orang, ya, lebih banyak dikenal orang dibandingkan aplikasi sistem operasi selain Windows, ya. Ini lebih banyak dikenal orang. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan mengenal beberapa extension file. Apa itu extension file? Extension file ini digunakan untuk mengetahui dan membedakan jenis file, ya. Misalkan ketika kalian mengetik, ya, kemudian kalian menyimpan, maka menyimpan, Bapak suruh kamu simpan dengan nama latihan, ya, kamu ketik aja nama filenya latihan. Tetapi nanti di bagian belakang ini ada muncul titik doc, artinya dokumen, ya, dokumen Word, ya, dokumen. Kemudian di program kita buka Microsoft Excel, ya, kita program Microsoft Excel, kemudian kita simpan, maka nanti dia akan keluar di bagian belakang ada XLS, artinya Excel, ya. Jadi ini yang membedakan setiap program yang kita simpan dengan nama yang sama, misalkan latihan kita sama nama filenya, tetapi yang membedakan adalah bagian belakangnya ini, ya. Ketika kita menyimpan dengan nama latihan ini, dia berasal dari program apa, ya. Ketika kita menyimpan di Microsoft Word, ya, ketika kita menyimpan di Microsoft Word, maka dia akan muncul, kita ketikkan nama latihan, dan dia belakangnya ada titik doc, artinya dia ciri-ciri ini dia berada di aplikasi Microsoft Word. Kemudian Bapak suruh menyimpan menggunakan program Excel latihan, maka nanti di belakang ada tulisan XLS, artinya ini dokumen ini berasal dari Microsoft Excel. Nah, ini ya membedakan dari setiap dokumen yang kita simpan. Biarpun nama filenya sama, latihan dan latihan sama, tapi yang membedakan adalah yang bagian belakang sini, ya. Dan juga nanti yang membedakan adalah lambangnya, ya, lambangnya. Kalau Word itu lambangnya W, kalau Excel itu lambangnya X. Nanti kita lihat di sesi di slide berikutnya, ya. Jadi extension file itu untuk membedakan atau mengetahui jenis file itu berasal dari mana, ya, awal penyimpanan. Itu extension file. Lagi. Nah, ini kita akan mengenal beberapa lambang ikon dari program. Nah, ini ketika kalian menyalakan komputer, kalian akan melihat di bagian depannya ada lambang-lambang seperti ini. Ini namanya ikon atau program yang bisa kita buka langsung di depan layar monitor dengan melakukan klik 2 kali menggunakan mouse, ya. Contohnya lambang Word, lambangnya seperti ini, dia lambangnya W. Kemudian PowerPoint lambangnya P, kemudian Excel tadi lambangnya X, ya. Nah, nanti ketika kita buka ini, ya, misalkan Excel kita buka, kemudian kita simpan, maka nanti dia akan menyimpan dengan nama ciri-ciri latihan titik XLS. XLS itu artinya mencirikan ciri-ciri dari program Excel tersebut. Atau latihan 1, ya. Nanti di belakang ada bacaan doc, DOC, artinya dari Word dokumen, artinya dia berasal dari Microsoft Word, ya. Jadi tergantung kita membuka aplikasi mana dan ketika simpan kita menggunakan aplikasi mana, makalah itulah filenya berasal, ya. Jadi tidak perlu bingung, ya. Padahal nama filenya sama, ya, tetapi yang bedakan adalah bagian belakangnya, extension file. Oke, lanjut lagi, kita lihat. Nah, ini, ya, ada beberapa aplikasi yang Bapak contohkan tadi di depan. Contohnya tadi untuk dokumen Word dia ada doc, kemudian dokumen Excel ada XLS, PowerPoint menggunakan titik PPT, ya. Tergantung jenis dokumennya, ya. Misalkan tadi Word untuk mengetik, tadi Excel gunanya untuk membuat tabel, kemudian PowerPoint untuk melakukan presentasi, ya, atau membuat slide. Nah, ini seperti ini programnya. Atau program gambar, melihat foto gambar, dia nama belakangnya JPEG, ya, dia adalah gambar hasil foto, ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang membedakan ciri-ciri dari
file itu berasal, ya. Dan juga yang membedakan lambang-lambang ini. Lambang-lambang ini juga membedakan file itu berasal. Ada dua, lambang ini dan tulisan di belakangnya. Ini yang membedakan file-file yang ada di komputer. Oke, itulah sedikit penjelasan dari Bapak mengenai materi kita pengenalan sistem operasi Windows dan program aplikasi pada komputer. Dan untuk selanjutnya silahkan nanti kalian buka pada soal latihan, yaitu di halaman 80. Silahkan kalian bisa kerjakan halaman 80 sampai dengan halaman 82. Jangan lupa nanti setiap pengerjaan kalian foto, kemudian kalian kirimkan filenya ke handphone Bapak, ke WA, nomor WA Bapak, ya. Nanti Bapak lihat hasil kerjaan kalian dan Bapak nilai hari itu juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.